Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Yayasan Nurul Hidayah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam kekasih Allah manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan puasa menurut istilah syara adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan, yang dikerjakan dengan niat yang khusus, yang dilakukan di seluruh siang. Artinya dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagai motivasi kita dalam melaksanakan puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Maksud hadis man shoma di sini bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa di siang harinya, karena di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dengan redaksi man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makna man qoma di sini adalah barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, di antaranya seperti sholat tarawih, tadarusan, tahajud, dan lain-lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa ada 4 syarat wajib yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Maka siapapun orang muslim, maka hukumnya wajib berpuasa. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh, yaitu orang yang sudah dikategorikan mukallaf atau yang dibebani, dan orang yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, benar dan yang salah. Karena itulah anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Meskipun anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi orang tua hendaklah melatih anak-anaknya untuk berpuasa, agar si anak terbiasa berpuasa dari sejak kecil, selama anak itu mampu melakukannya.
Anak kecil yang dimaksud di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, mumayyiz. Mumayyiz adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan kanan dan kiri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri. Yang kedua, anak yang murahiq. Artinya anak yang hampir baligh. Untuk anak kecil yang mumayyiz dan murahiq ini, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa. Hanya saja dilatih oleh orang tuanya untuk berpuasa, agar menjadi terbiasa kelak di kemudian hari ketika mereka sudah masuk ke dalam kategori baligh. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan puasanya dan pahalanya? Maka jawabannya, puasanya sebagai riyadhah atau latihan, dan pahalanya untuk orang tuanya. Yang ketiga, untuk anak yang sudah baligh, maka diwajibkan berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa yang ketiga adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, orang yang gila, orang yang mabuk itu tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa, sehingga orang yang tidak mampu berpuasa tidak diwajibkan berpuasa. Yaitu orang yang sudah tua renta, pikun, baik dalam bulan puasa dan di luar bulan puasa. Memang ia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka baginya tidak wajib berpuasa. Hanya saja diwajibkan baginya membayar fidyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya rukun puasa ada 4. Yang pertama, rukunnya adalah niat di dalam hati. Yang namanya niat itu memang disebutkan di dalam hati. Kalau yang kita sebutkan di dalam mulut itu, yang keluar dari mulut, itu bukan niat, tapi itu lafaz niat. Nah, niat secara bahasa adalah qasdus syai'i mukhtarinan bi fi'lihi, artinya melaksanakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Pengertian niat tadi itu tidak berlaku pada ibadah puasa. Karena ibadah puasa niatnya tidak dilakukan berbarengan dengan pekerjaannya, akan tetapi dilakukan sebelum mengerjakan puasa, yaitu pada malam hari. Karena itu menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, niat puasa harus dibaca setiap malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum subuh. Nah, ini adalah syarat untuk membaca niat pada puasa wajib atau yang ada di bulan Ramadan. Sedangkan untuk niat puasa sunnah boleh dibaca sampai waktu pagi menjelang siang, dengan syarat belum makan dan minum sesuatu apapun. Nah, yang kedua rukunnya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja, sekalipun yang dimakan dan diminum itu sedikit. Dan jika ada orang yang makan dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu bahwasannya makan itu tidak membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Dengan syarat orang tersebut betul-betul tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga rukunnya adalah menahan dari hubungan suami istri di siang hari. Dan yang keempat rukunnya adalah menahan dari sengaja muntah atau dimuntahkan dengan sengaja. Namun apabila muntah dikarenakan sakit, maka hukum puasanya tetap sah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya bahwa ibadah puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dan kewajiban itu dikenakan bagi mereka yang telah memenuhi syarat wajib puasa dan memenuhi rukun-rukun puasa. Nah, demikianlah keterangan tentang syarat wajib dan rukun puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.